Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul 3 Malam di Rumah Sakit. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Mas Dioseta. Bagaimana ceritanya? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Pengalaman 3 hari di rumah sakit horor ataupun rumah sakit angker di daerah Pati. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan dan simak videonya baik-baik. Terminal, yang turun Pati. Teriakan kernet bus membangunkanku yang sudah terlelap sepanjang perjalanan dari Bandung ke sebuah kota di Jawa Tengah. Pati bang, teriakku memberi isyarat kepada kernet bus dan juga mempersiapkan barang bawaanku. Bukannya tanpa alasan aku melakukan perjalanan jauh dari Bandung ke kota kecil di Jawa Tengah ini. Sebuah kabar dari temanku yang sudah lama dirawat di rumah sakit membuatku menyempatkan diri untuk menjenguknya. Menjelang malam, bis antar kota yang kunaiki segera menurunkanku di sebuah terminal dan langsung melanjutkan perjalanannya lagi. Wajar saja bis yang kunaiki tersebut adalah bis jurusan ke Jawa Timur. Mereka harus mengejar trayek mereka untuk sampai di tujuannya sebelum subuh. Sesamanya di terminal, aku mencoba menelepon temanku Ardi. Sayangnya tidak ada jawaban. Mungkin saja kondisinya yang lemah tidak memungkinkan untuknya untuk mengangkat teleponku. Untung saja sebelumnya Ardi sudah memberi ancer-ancer kendaraan umum yang harus kunaiki untuk menuju rumah sakit tempatnya dirawat. Masnya lewat rumah sakit kan? Tanyaku pada salah satu seorang supir angkot yang ngetem di terminal. Rumah sakit mana mas? Supir itu berbalik bertanya kepadaku. Aku kembali mencoba membuka pesan yang dikirimkan oleh Ardi, namun yang tertulis hanya arah ke rumah sakitnya saja. Sepertinya dia lupa menuliskan nama rumah sakit tempatnya untuk dirawat. Pokoknya rumah sakit yang dilewatin angkutan umum ini mas. Nanti saya kasih tahu kalau sudah sampai, jawabku dengan percaya diri. Setelah penuh, mobil angkutan umum itu yang sedari tadi ngetem berangkat meninggalkan terminal. Aku memperhatikan satu persatu bangunan di jalan yang dilewati agar tujuanku tidak terlewat sampai akhirnya aku melihat sebuah rumah sakit yang cukup besar dari kejauhan. Mas, stop sini mas, ucapku menghentikan angkutan umum yang kunaiki. Lah mas, beneran di sini? Tanya supir angkutan umum itu, namun aku tidak mengerti maksudnya. Maaf mas, saya orang Bandung, tidak mengerti bahasa Jawa. Ini ongkosnya mas, nun. Balasku sambil segera meninggalkan angkutan umum itu dengan membawa semua bawaanku. Aku berjalan sedikit hingga tepat berada di sebuah bangunan rumah sakit yang cukup kuno. Payah si Ardi, kenapa gak pilih rumah sakit yang bagusan? Pikirku. Suasana sepi sangat terasa di luar rumah sakit. Terlihat dari jauh penerangan di bangunan itu sangat tidak memadai. Sebenarnya aku ragu untuk masuk, namun karena sudah terlanjur sampai ke sini, aku memutuskan untuk melanjutkan. Lorong rumah sakit sedikit benar-benar begitu sepi, seperti tidak ada pasien ataupun petugas di sana. Langkah kakiku terhenti di hadapan meja resepsionis yang cukup tinggi. Punten, permisi, teriakku mencari petugas yang seharusnya berada di sana. Permisi, berkali-kali aku berteriak, namun tidak ada seorang pun yang menghampiriku. Aku menunggu sambil memperhatikan sekitar. Perlahan aku tersadar, tidak ada satupun lampu di ruangan ini yang menyala. Semua penerangan berasal dari lampu luar yang masuk melalui jendela. Seketika aku merasa ada yang tidak wajar. Udara dingin mulai masuk ataupun merasuk ke tubuhku yang membuat bulu kutuku merinding. Segera aku mengangkat barang-barang bawaanku dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Selamat malam mas, ada yang bisa saya bantu? Belum sempat melangkah pergi,
muncul seorang perawat rumah sakit yang berdiri tepat di belakangku saat aku menoleh. Iya suster, saya mau menjenguk teman saya, ucapku kepadanya. Suster itu berjalan ke belakang meja seolah siap melayaniku. Nama temannya siapa? Biar saya cek, tanya suster itu. Ardi, nama teman saya Ardi sus, ucapku. Tidak ada yang namanya Ardi yang dirawat di sini mas, mohon maaf, jawabnya tanpa mencoba mengecek berkas apapun. Lah, gak mungkin sus, dia bilang kepada saya dirawat di sini kok, protesku yang merasa kecewa pada pelayanan suster itu. Ia bahkan tidak memastikan namanya di berkas rumah sakit itu. Tidak ada pasien yang bernama Ardi mas, jawab suster itu sekali lagi dengan mukanya yang jutek. Ini loh sus, Ardi yang ini. Aku memaksa suster itu melihat foto Ardi yang terdapat di handphoneku. Suster itu hanya melihat dan juga masih kuku dengan yang ia sampaikan. Oh mas Ardi itu, dia dirawat di ruangan melati mas, ayo saya antar. Tiba-tiba salah seorang suster muncul dari belakangku. Suster yang satu ini terlihat lebih ramah. Kami berjalan menuju ruangan melati dengan melewati lorong rumah sakit yang begitu lebih gelap, dengan meninggalkan suster jutek itu yang masih memutuskan atau memusatkan tatapannya kepadaku. Sus, mati lampu ya? Kok gelap-gelapan gini sih? Tanyaku yang bingung dengan minimnya lampu yang menyala di rumah sakit ini. Iya mas, efisiensi, jawabnya. Dari lorong rumah sakit, aku melihat beberapa kamar yang terbuka. Walaupun dari luar terlihat sepi, tapi ternyata di kamar-kamarnya terdapat banyak sekali pasien yang menurutku cukup aneh. Salah satu yang menarik perhatianku adalah pasien wanita, kurus berambut panjang. Bukannya tidur di ranjang pasien itu, malah merayap di lantai dengan rambut panjangnya yang acak-acakan dan baju pasien yang telah terkena noda darah. Ketika matanya melirik ke arahku, aku segera mempercepat langkahku agar tidak terlihat sedang memperhatikannya. Tidak hanya itu, lain dengan kamar sebelumnya yang sepi, kamar berikutnya tertutup namun terdengar suara ramai seperti pintu yang tertubruk berkali-kali. Sekilas dari celah ruangan tersebut terlihat pasien itu melompat-lompat menubrukkan dirinya ke pintu. Nah, di sini mas ruangan melati, teman masnya dirawat di sana. Saya lanjut dulu ya, ucap perawat itu segera meninggalkanku. Permisi, ucapku sambil membuka pintu ruangan itu namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya 2 buah kasur pasien tanpa ada yang meniduri. Sus, kok kosong ya ruangannya? Tanyaku pada perawat yang tadi ternyata sudah tidak terlihat dari pandanganku. Aku mencoba masuk ke ruangan itu dan mencari tahu. Ardi, Ardi. Aku memanggil temanku yang menurut informasi itu ada di sana. Kemudian, suara pintu dari kamar mandi terbuka dan dari sana terlihat sosok manusia yang mirip dengan yang kutunjukkan pada perawat di depan tadi. Benar dirawat di sini kamu? Kirain aku nyasar, ucapku yang sudah merasa lega melihat temanku berada di sana. Iya, gimana perjalanan kamu? Lancar? Tanyanya sambil kembali ke ranjang. Lancar, kamu gimana? Udah baik kan? Jawabku sambil menanyakan keadaannya juga. Sudah lumayan, terima kasih sudah jauh-jauh ke sini, jawab Ardi. Santai saja, maaf baru bisa jenguk. Itu kasur sebelah, ada yang nempatin gak? Tanyaku yang berharap bisa menumpang tidur di kasur sebelah. Ada, biasanya pasiennya itu baru kembali ke kamar nanti malam, jawabnya dengan suara yang semakin lemas. Ya sudah, kamu istirahat dulu, aku numpang gelar tikar di sini ya. Ardi hanya membalas dengan mengangguk. Melihat Ardi dengan wajah yang pucat, aku tidak lagi mengganggunya. Segera aku membereskan barang-barangku dan bersiap untuk istirahat juga. Tepat di sebelah kasur Ardi, aku menggelar tikar yang berbatasan langsung dengan korden yang menjadi pembatas dengan kasur sebelah. Tidak lama setelahnya, rasa lelahku membuatku semakin mudah untuk tertidur.
Sayup-sayup terdengar langkah kaki dari luar ruangan. Suara pintu dibuka menyusul setelahnya. Aku tetap nyaman dengan tidurku dan berpikir itu adalah pasien sebelah yang sudah kembali. Dan benar saja suara kasur yang diisi oleh seorang terdengar di sebelahku. Ketika hari semakin malam, tidurku terganggu dengan suara dari kasur sebelah yang terdengar serak itu. Suara itu terdengar makin sering dengan diselingi tawa-tawa kecil. Aku yang merasa terganggu, segera memaksa untuk membuka mata dan juga memeriksa asal suara itu. Sayangnya hal itu membuatku segera menyesal. Tepat di hadapanku, di kolong kasur Ardi, sesosok makhluk terbungkus kain kafan dengan gumpalan kapas yang menutup hidungnya, menatap ke arahku dengan kulit yang sudah membusuk. Pocong, Ardi, pocong, ucapku yang segera berdiri menghampiri Ardi. Namun sekali lagi Ardi tidak terlihat di tempat tidurnya. Aku yang panik segera mencari keberadaan Ardi dengan menyibakkan gorden pasien sebelah, namun bukan Ardi yang kutemukan. Melainkan yang kutemukan adalah sosok makhluk kerdil meringkuk dengan bisul di seluruh tubuhnya, sedang mengunyah sesuatu yang berbentuk seperti ayam hidup dengan darah yang berceceran. Tolong, Ardi, teriakku yang bersiap berlari keluar namun tertahan oleh suara dari belakangku. Apaan? Masih ngantuk nih? Tiba-tiba suara Ardi terdengar tepat di tempat tidurnya yang sebelumnya kosong. Lah, tadi kamu kemana? Itu ada pocong di kolong. Ada setan di kasur sebelah, teriakku masih panik. Pocong mana? Nggak ada tuh, balas Ardi yang segera mengecek kolong kasurnya, dan memang tidak ada apa-apa di sana. Mimpi kali kamu? Udah, tidur lagi aja, ngantuk nih, jawab Ardi yang segera kembali tidur. Sekali lagi aku mengecek kasur sebelah dan memang tidak ada apapun di sana. Dengan jantung yang masih berdegup dengan kencang, aku memaksakan diri untuk tertidur lagi. Pagi mulai datang, matahari masuk melalui jendela menerangi seluruh ruangan. Namun sepertinya aku bangun kesiangan. Ardi tidak ada lagi di kasurnya. Mungkin saja ia sedang jadwal check up atau melakukan pemeriksaan. Setelah menunggu cukup lama, aku memutuskan untuk meninggalkan Ardi dan kemudian aku untuk mencari makan di luar. Berbeda dengan semalam, rupanya rumah sakit ini cukup terang di siang hari. Namun tetap saja sepi. Mungkin memang tenaga medis di sini banyak diperbantukan di rumah sakit lain yang sudah membutuhkan bantuan tenaga untuk menanggulangi pandemi. Kota Pati ini memang cukup kecil. Aku berkeliling menghabiskan waktu sebelum berencana kembali ke rumah sakit. Cukup lama waktu kuhabiskan untuk menemukan kuliner favorit di kota ini yang bernama nasi gandul. Rasanya lumayan puas ketika aku berhasil menemukannya. Tanpa terasa azan maghrib terdengar dari Masjid Agung di sebelah barat alun-alun Pati. Aku mampir sebentar di sebuah warung di dekat sana, memesan nasi bungkus untuk dimakan malam nanti di rumah sakit. Mobil angkutan umum berwarna biru menurunkanku lagi tepat di depan rumah sakit itu. Kali ini aku tidak canggung. Aku berjalan melalui lorong yang gelap seperti semalam dan memasuki ruang melati tempat Ardi dirawat, tapi Ardi belum juga terlihat di tempat tidurnya. Sambil menunggu, aku menghabiskan makanan yang kubawa dan membersihkan diri di kamar mandi pasien. Baru saja masuk beberapa menit, suara ketukan pintu terdengar dari luar. Ardi ya? Iya sebentar, jawabku. Sekali lagi suara ketukan terdengar, kali ini lebih keras. Iya sabar. Merasa tidak nyaman, aku segera mengeringkan badanku, memakai baju dan membuka pintu kamar mandi, namun tidak ada siapapun di kamar itu. Aku mencari ke seluruh sudut ruangan, tidak ada tanda-tanda ada orang yang berada di sini, Ardi pun tidak. Berjam-jam aku menunggu hingga larut malam dan tanpa sadar mulai tertidur. Terdengar suara cukup ribut dari luar membuka pintu seperti mengantarkan seseorang.
Setelah mereka pergi, aku mencoba duduk melirik ke kasur dan juga kulihat Ardi sudah tertidur di kasurnya. Melihat hal itu, aku segera meneruskan tidurku. Kemudian terdengar suara ketukan keras kembali mengganggu tidurku. Kali ini berasal dari luar. Aku tidak menghiraukannya dan kembali tidur. Namun ketukan itu terdengar semakin keras dengan tawa anak kecil setelahnya. Aku kemudian memaksa untuk terbangun dan juga membuka pintu, dan lagi tidak ada orang di luar. Namun sekelebat terlihat sosok bayangan anak kecil yang bersembunyi di situ. Pintu kututup dan bersiap kembali tidur, tapi sekali lagi suara ketukan keras terdengar dari luar. Aku mulai kesal dan juga segera berlari membuka pintu. Terlihat sosok anak kecil berlari menuju lorong seolah meledek. Aku berlari kecil untuk mengejar, namun sosok mereka menghilang tepat di depan kamar di lorong yang gelap. Suara seperti besi dimainkan terdengar dari dalam sana. Aku mencoba mendekat dan juga memeriksa, namun yang terlihat membuatku terjatuh tanpa dapat berkata apa-apa. Pasien yang kulihat saat menuju ke kamar Ardi kini merayap terbalik di langit-langit kamar itu dengan lidah panjang yang menjulur ke bawah. Menyadari keberadaanku, makhluk itu merayap turun dan segera mengejarku. Di tengah gelapnya lorong malam itu, aku menguatkan kakiku untuk berlari kembali ke kamar. Samar-samar suara langkah kaki dan tangan mencoba mengikuti dari belakang. Suara cekikikan anak kecil terdengar sepanjang lorong menuju kamar Ardi pada kala itu. Sesamanya di kamar, aku segera menutup pintu rapat-rapat. Melihat Ardi yang masih tertidur, aku memutuskan untuk tidak membangunkannya dan mengambil sarungku untuk menutupi tubuhku sepenuhnya. "Masnya bukan orang sini ya?" tanya pemilik warung sambil menyiapkan pesananku. Bukan bu, saya dari Bandung," jawabku. "Wah, jauh ya, nginep di mana mas?" Ibu itu menyerahkan sepiring sayur pesananku bersama segelas kopi yang menjadi syarat wajib untuk memulai pagiku. "Itu di rumah sakit itu bu, sambil nemenin teman saya dirawat di sana," jawabku lagi. Ibu itu terlihat bingung. "Bukannya rumah sakit itu udah ditutup ya mas? Memangnya masih beroperasi ya?" Dengan raut mukanya yang penasaran, ia mengambil posisi duduk di depanku. "Masih bu, lah itu temanku dirawat di sana." Jelasku padanya, ibu itu hanya mengangguk. "Saya juga bingung bu, katanya rumah sakitnya udah tutup, tapi beberapa hari lalu juga ada ibu-ibu yang dirawat dan melahirkan di sana. Ada ambulans dan juga mobil juga yang nungguin," cerita ibu itu. "Nah, berarti belum ditutup bu, tapi emang sepi aja," jawabku menutup pembicaraan itu. Hari ini jadwalku untuk mencari oleh-oleh sebelum besok kembali pulang ke Bandung. Sekalian saja aku berkeliling mencari spot-spot foto untuk kenang-kenangan hingga tanpa sadar hari sudah mulai malam. "Ardi, besok aku pamit ya. Udah cukup kan? Aku nemenin kamu 3 hari di sini," ucapku pada Ardi yang masih dengan posisi tidurnya. "Iya, terima kasih ya. Malam ini tidur yang nyenyak biar di jalan gak kecapean," balasnya. "Tenang aja, tapi habis aku pulang ada yang nungguin kamu lagi gak?" tanyaku. "Banyak, santai aja. Banyak yang nunggu di sini," jawabnya. "Ya udah, aku istirahat, aku juga mau tidur," ucapku sambil menyiapkan sarungku. Sebelum tidur, Ardi mengubah posisinya dan melongokkan kepalanya ke arahku yang tidur di bawah. "Malam ini jangan keluar kamar ya. Apapun yang terjadi jangan keluar," ucap Ardi. "Emangnya kenapa?" tanyaku penasaran. Namun Ardi tidak menjawab dan segera tidur. Aku tidak memperdulikan lebih jauh, toh tidak mungkin juga aku keluar malam-malam. Segera aku menarik sarungku dan juga tidur. Kemudian seperti suara dinding yang dipukul terdengar suara dari luar kamar. Aku yang masih terlelap dalam tidur merasa terganggu sekali lagi. Kali ini suara itu terdengar menabrak pintu. Aku mencoba mengecek namun segera teringat perkataan Ardi untuk tidak keluar. Dari celah kaca pintu, aku mengintip apa yang terjadi di luar namun tidak begitu jelas. Hanya terlihat di luar begitu ramai.
Saat aku mendekatkan wajah ke pintu, suara pintu yang tertabrak sesuatu terdengar lagi dan lagi. Aku khawatir itu adalah seorang yang butuh bantuan. Spontan aku membuka pintu itu dan benar lorong rumah sakit itu saat ini dalam kondisi ramai, bukan ramai oleh sosok manusia, melainkan puluhan pocong yang tersebar sepanjang lorong. Sekali lagi aku merasa panik, namun tiba-tiba Ardi muncul berdiri di belakangku. Udah dibilangin jangan keluar, ucap Ardi dengan yang segera menutup pintu dan kembali ke kasurnya, seolah terbiasa dengan hal itu. Aku tidak mampu berkata apa-apa, terlalu banyak pertanyaan di kepalaku sehingga entah tidak tahu mana yang harus kutanyakan, hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidur menyusul Ardi. Pagi mulai datang seperti biasa. Ardi sudah tidak ada di kasurnya, namun karena sudah berpamitan semalam, aku segera membereskan barangku dan meninggalkan rumah sakit ini. Sama seperti sebelumnya, tiap pagi rumah sakit ini selalu sepi seolah tidak ada siapapun di sana. Tapi sepertinya tidak begitu. Walaupun terasa sepi, rupanya dari luar masih terlihat beberapa pasien yang memandangku dari jendela-jendela kamar rumah sakit itu. "Mas, mau ke Bandung? Ada acara apa jauh-jauh sampai Pati?" tanya beberapa pelanggan warung membuka obrolan. "Jenguk temen mas, di rumah sakit T," jawabku. "Rumah sakit T? Rumah sakit itu kan sudah tutup, udah gak ada orang loh di sana mas," salah satu pria tidak percaya dengan ucapanku. "Nggak mungkin, orang teman saya dirawat di sana kok. Saya aja nginep 3 hari di sana," jawabku membantah pertanyaan mereka. "Walah, 3 hari? Sampai tidur 3 hari di sana?" Seseorang membalas jawabanku dengan bahasa Jawa yang tidak aku mengerti. "Sampean tidur 3 hari di sana mas?" salah seorang lain menjelaskan kepadaku. Iya mas." Dengan banyaknya orang yang heran, aku mulai merasa ada yang aneh. "Iki loh mas, baca beritanya. Rumah sakit itu sudah ditutup dari lama, bangunannya aja sudah seperti tidak terurus." Aku mencoba membaca berita yang disodorkan kepadaku. Samar-samar aku teringat kejadian setiap malam yang terjadi pada saat menginap di sana. Kemudian suara handphoneku berbunyi. Terlihat nama temanku Ardi terpampang di sana. Aku segera mengangkatnya dan terdengar suara Ardi dari dalam telepon. "Bro, gimana bro? Jadi ke Pati kan? Sorry aku lupa ngabarin. Kemarin aku sudah keluar dari RSU, takutnya kamu udah keburu kesini." Nah, gimana teman-teman? Karena ceritanya sudah selesai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Menurut saya sih ini benar-benar sangat mengerikan. Coba kalian bayangkan saja jika kalian di posisi yang menjadi orang Bandung ini. Teman kalian dirawat di rumah sakit yang A, dan kemudian kalian masuk ke rumah sakit yang ternyata rumah sakit itu ternyata sudah lama kosong, dan kalian tidur di sana menemani teman kalian di sana. Dan itu ternyata sosok makhluk astral yang menghuni di rumah sakit itu. Coba kalian bayangkan sendiri bagaimana kalau kalian berada di posisi itu. Cerita kali ini merupakan cerita pengalaman nyata dari Mas Dioseta yang ditulis dalam thread ini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ataupun ya mungkin banyak kesalahan kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Untuk cerita kali ini kalian komen di kolom komentar ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian nih. Dan jangan lupa untuk support channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video kali ini, serta subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan juga sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.